Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dan bab satu ingin membahas tentang konsep etika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ryan Adi Prakhadi dengan NPM 121202304 dari akuntansi 2023. Nama saya Irza Ferialdi dengan NPM 121 2023 018. Nama saya Muhammad Dr. Febrian dengan NPM 121 2023 028. Definisi etika. H.A. Mustafa mengemukakan pengertian etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Norma, prinsip moral, dan nilai. Yang membedakan antara etika dan norma, prinsip moral, atau nilai. Norma, prinsip moral, dan nilai adalah sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan dalam berperilaku kehidupan. Etika bersumber pada norma, prinsip moral, dan nilai masyarakat, organisasi, profesi, bahkan para filsuf di bidang tertentu. Misalnya politik, ekonomi, dan hukum banyak mengembangkan norma. Prinsip moral dan nilai yang seharusnya dianut oleh kelompok atau bidang ilmu yang bersangkutan. Pada akhirnya, norma, prinsip moral, dan nilai tersebut dijabarkan dalam bentuk kode etik. 4 cabang filsafat etika. Yang pertama itu ada etika deskriptif, menganalisis keyakinan dan praktik moral yang ada. Etika deskriptif ini bisa dibilang juga adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini di atas perkara yang memiliki nilai. Contohnya adalah pada masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua itu ada etika normatif, menetapkan standar untuk penilaian dan tindakan moral. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada etika terapan, menerapkan prinsip etika untuk situasi dunia nyata. Contoh dari etika terapan adalah etika terapan adalah cabang etika yang mengacu pada aplikasi praktis dari pertimbangan moral. Etika terapan juga sering dikenal sebagai etika praktis atau practical ethic. Etika terapan dapat menyoroti suatu profesi atau suatu masalah. Sebagai contoh tentang etika terapan profesi dapat disebut etika kedokteran, etika politik, etika bisnis, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada etika meta, menyelidiki sifat dan dasar klaim moral sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atas atau peristiwa. Contoh etika meta yaitu adalah bagaimana menentukan baik buruknya tindakan seseorang menendang bola hingga kaca jendela pecah. Oke, untuk bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan atau individu seharusnya bertindak dalam dunia bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan bisnis dijalankan dengan cara yang adil, jujur, dan tanggung jawab. Di sini saya lampirkan sebuah gambar prinsip etika bisnis. Yang pertama ada kepatuhan hukum. Di sini adalah mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk sebagai contoh, sebuah perusahaan memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Mereka membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan lingkungan, dan menjaga hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, ada prinsip keadilan dalam etika bisnis. Di sini, keadilan merupakan memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminasi. Sebagai contoh,
Perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tanpa memandang ras, jenis kelamin, dan agama atau latar belakang. Mereka menerapkan proses rekrutmen yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan setara. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini adalah menyampaikan informasi dengan jujur kepada pelanggan dan karyawan. Sebagai contoh, dalam berbisnis, perusahaan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka tidak memanipulasi data atau melakukan praktik-praktik yang tidak etis untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Untuk prinsip yang terakhir ini merupakan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis. Sebagai contoh, perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka terlibat dalam program-program sosial, mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang mereka tempati. Selanjutnya saya akan membahas tentang interkoneksi etika bisnis. Dalam etika bisnis tentunya banyak koneksi yang terkait. Yang pertama adalah pengaruh agama, pengaruh filsafat, dan pengaruh budaya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk pengaruh agama itu, etika bisnis dipengaruhi oleh prinsip dan nilai-nilai agama. Saya ambil contoh, banyak perusahaan di negara mayoritas beragama tertentu mengadopsi praktik bisnis yang selaras dengan nilai-nilai agama tersebut. Misalnya, perusahaan di negara mayoritas Islam mungkin memastikan bahwa produk makanan mereka bersertifikat halal. Mereka juga mungkin memberikan waktu dan ruang bagi karyawan untuk beribadah, serta menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam agama. Kedua ada pengaruh filsafat. Filsafat itu dalam interkoneksi etika bisnis menyediakan kerangka kerja untuk menganalisa dilema etika bisnis. Sebagai contoh, filosofi seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan dapat mengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Sebagai contoh lagi, sebuah perusahaan yang mengikuti prinsip utilitarisme mungkin akan membuat keputusan berdasarkan manfaat terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Sedangkan perusahaan yang mengikuti deontologi akan fokus pada kewajiban moral dan aturan, seperti tidak berbohong atau menipu pelanggan. Etika kebajikan akan mendorong perusahaan untuk mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, keberanian, dan kemurahan hati dalam semua aspek bisnisnya. Yang terakhir ada pengaruh dalam budaya. Pengaruh budaya ini membentuk pemahaman dan praktik dalam etika bisnis. Sebagai contoh, budaya kerja di perusahaan Jepang seringkali menekankan kerja keras, kesetiaan, dan harmoni dalam tim. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai budaya Jepang yang mengutamakan keselarasan sosial dan dedikasi. Di sisi lain, budaya bisnis di negara barat mungkin lebih menekankan kepada inovasi, individualisme, dan kompetisi. Perbedaan budaya ini mempengaruhi bagaimana perusahaan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani masalah etika dalam bisnis. Dalam praktik bisnis, terdapat banyak persoalan etika yang dulunya merupakan masalah hati nurani, kemudian diambil alih oleh pihak otoritas menjadi suatu regulasi atau peraturan. Etika bisnis dan juga profesi berbeda dengan etika sosial atau agama. Etika bisnis syarat dengan benturan kepentingan dan sifat opportunities yang terkandung dalam diri seseorang. Di sini ada 3 bagaimana cara menangani masalah etika dalam bisnis. Pertama ada kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi ini memastikan tindakan sesuai dengan hukum dan regulasi yang ditetapkan untuk mengurangi resiko hukum. Sebagai contoh, saya ambil perusahaan farmasi. Sebuah perusahaan farmasi memastikan bahwa semua produk obatnya telah melalui uji klinis yang ketat dan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mereka juga memastikan bahwa seluruh proses produksi, pengemasan, dan distribusi mematuhi peraturan yang berlaku untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Saya lanjut untuk manajemen konflik kepentingan. Di sini secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi benturan kepentingan untuk mempertahankan integritas. Saya ambil contoh terhadap perusahaan keuangan. Dalam perusahaan keuangan seperti di bank atau perusahaan investasi,
karyawan seringkali dihadapkan dengan potensi konflik kepentingan. Untuk menangani hal ini, perusahaan menerapkan kebijakan yang ketat seperti kewajiban melaporkan semua transaksi yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan mereka, serta membatasi karyawan dari mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan pribadi mereka atau pihak keluarga mereka. Dan yang terakhir ada pertimbangan etika. Di sini saya langsung beri contoh untuk perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk tidak menjual data pribadi pelanggan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pelanggan. Mereka mengutamakan privasi dan keamanan data pelanggan, serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dari penyalahgunaan data. Masuk ke etika profesi. Di sini kita akan membahas etika profesi. Etika profesi ini tidak jauh berbeda dengan etika bisnis. Dalam etika profesi, terangkap prinsip moral yang menuntun perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesionalnya. Etika ini mencakup integritas, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas tanggung jawab, dan profesionalisme. Dengan menerapkan etika profesi, seorang profesional memastikan bahwa mereka bertindak dengan jujur, adil, bertanggung jawab, serta memberikan layanan terbaik kepada klien dan masyarakat. Di sini kita ambil contoh untuk etika profesi akuntansi karena kita sedang menjalani pendidikan strata 1 akuntansi. Etika profesi akuntan bukan sebuah aturan tersendiri. Etika profesi berkaitan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan etika yang lain. Di Indonesia, organisasi tersebut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Setiap akuntan publik harus menjadi anggota IAP dan harus mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Sebagai organisasi regulasi mandiri atau self-regulation organization, IAP juga diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran etika oleh anggota-anggotanya. Di sini pertama ada, boleh dilanjut. Nah, di sini seperti halnya etika bisnis, beberapa bagian dari etika profesi akuntan publik juga mulai diambil alih oleh regulasi. Salah satu contohnya adalah pengaturan tentang syarat-syarat independensi akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan historis perusahaan. Juga pembatasan tentang jasa-jasa profesional lain yang dapat dikerjakan oleh akuntan publik bersama dengan audit umum laporan keuangan historis. Ketentuan tentang rotasi partner, penanggung jawab audit, dan jangka waktu jeda atau cooling period juga diperlukan sebelum akuntan publik dapat melakukan audit. Jika terjadi perpindahan partner atau pegawai kunci di antara kantor akuntan publik dan perusahaan merupakan contoh lain. Di sini saya akan membahas integritas dan regulasi dalam etika akuntan publik. Yang pertama itu ada independensi. Di sini independensi adalah menjamin akuntan publik tetap tidak memihak dalam audit mereka. Sebagai contoh, sebuah firma akuntansi yang melakukan audit terhadap perusahaan harus menjaga independensi dari kliennya. Misalkan, auditor tidak boleh memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan yang sedang diaudit, dan mereka tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Yang kedua, ada pembatasan layanan. Di sini pembatasan layanan itu mengatur layanan tambahan untuk mencegah konflik kepentingan. Sebagai contoh, di sini ada sebuah penasehat pajak dan audit. Sebuah firma akuntansi yang menyediakan layanan audit kepada suatu perusahaan tidak boleh memberikan jasa penasehatan pajak kepada perusahaan yang sama. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas auditor dalam menilai laporan keuangan. Dan yang terakhir ada rotasi partner. Mempromosikan variasi dalam kepemimpinan audit untuk menjaga integritas. Sebagai contoh, untuk menjaga independensi dan integritas audit, firma akuntansi menerapkan kebijakan rotasi partner audit. Misalkan, seorang partner audit tidak boleh memimpin audit terhadap klien yang sama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Setelah periode tersebut, partner harus digantikan oleh partner lain yang untuk memastikan perspektif yang segar dan menghindari hubungan yang terlalu dekat dengan klien. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas dalam etika dalam agama. Lanjut ya. Jadi etika dalam agama itu terbagi menjadi 3, yaitu ada norma agama, norma hukum, dan norma etika. Norma agama ini digunakan untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing, sekaligus sebagai pedoman berperilaku atau bersikap dalam bermasyarakat. Toleransi adalah kunci dari perayaan agama agar tercapai harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau norma hukum
itu digunakan dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya seperti bisa dilihat itu menjadi kerangka kerja untuk tata kelola negara dan penegakan hukum. Yang terakhir itu ada norma etika. Norma etika itu biasanya digunakan untuk panduan untuk keputusan moral dan perilaku. Ini itu terbagi menjadi 3, yaitu ada anjuran positif, anjuran negatif, dan kebolehan. Ya biasanya 3 itu cuma menjadi arahan atau direction tanpa adanya sifat memaksa. Jadi digunakan untuk pengendalian diri seseorang aja. Yang selanjutnya ada Konfusius atau Konghucu. Konfusius atau Konghucu ini lahir pada 551 sebelum Masehi dan hidup pada masa Cina selama masa dinasti Han, yaitu 206 sebelum Masehi sampai 220. Ajaran Konfusianisme menjadi filsafat resmi negara Tiongkok. Pada masa dinasti Qing, yaitu pada tahun 220 sampai 206 sebelum Masehi, Kaisar Shi Huangdi membabas habis ajaran Konfusianisme. Setelah itu, filosofi ini dianut untuk masyarakat Tionghoa sampai berabad-abad lamanya, sekitar 100 sebelum Masehi sampai 1900 Masehi. Bahkan sampai sekarang, konsep Konfusianisme itu terbagi menjadi 6, yaitu ada Shi atau kebiasaan kebajikan, yaitu kebiasaan untuk melakukan kebaikan yang berkelanjutan dalam berbuat baik. Yang kedua itu Yi atau substantif moral, yaitu inti moralitas individu yang diperoleh melalui pendidikan. Yang ketiga ada Li atau ritual sosial, ritual yang digunakan untuk membentuk tanggung jawab sosial seperti kejujuran dan keadilan. Yang keempat itu ada Yi atau prinsip moral, yaitu pedoman untuk tindakan etis atau sopan, yaitu ada action, duty, dan kebijakan. Yang kelima itu ada Wen atau waktu luang. Biasanya itu sesuatu yang digunakan untuk atau dilakukan saat waktu luang. Biasanya itu dilakukan untuk kegiatan rohani, untuk kegiatan yang mendapatkan pahala atau kebaikan seperti musik, puisi, dan seni. Yang terakhir itu ada Ren atau benevolensi, yaitu definisi kesolehan tertinggi, yaitu ada kebijakan, kebaikan, dan cinta kasih universal dan sesama manusia atau cinta kasih kepada Tuhan. Lanjutkan. Jadi Hindu ini awalnya itu asasnya dari Dharma. Dharma itu didasarkan atas perbuatan baik atau akara. Dharma ini definisinya itu benar. Perbuatan baik melandasi kebijakan, kebenaran, kerja baik, kepuasan, dan kekayaan. Dan yang kedua itu ada Dharma atau Dharma. Benar itu Dharma atau adharma atau salah itu adharma. Merupakan suatu hubungan dari Dharma atau perbuatan yang akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi jika yang ketiga itu ada variasi. Menurut ajaran Hindu, benar atau salah itu bervariasi berdasarkan waktu, keadaan tertentu, status dalam masyarakat atau parna, dan tahap kehidupannya itu asrama. Yang ketiga itu ada prinsipnya. Yang keempat, prinsip dasar etika Hindu itu merupakan cerminan jiwa paling dalam dari semua makhluk di bumi ini, bahwa seluruh dunia pada dasarnya adalah dirinya sendiri. Menyakiti orang lain yaitu berarti menyakiti diri sendiri. Membantu orang lain berarti membantu diri sendiri. Boleh lanjut tidak? Oke. Buddha ini didirikan oleh Siddhartha Gautama, yaitu tahun 563 sebelum Masehi sampai 483 sebelum Masehi. Dia adalah putra dari Raja Kapilavastu, India. Dari Kapilavastu ini berbatasan dengan Nepal. Pada usia kurang lebih 35 tahun, Siddhartha memperoleh pencerahan dalam menghadapi masalah kehidupan saat dia berada di bawah pohon Bodhi. Sejak itu ia menyebut dirinya Buddha, yang artinya orang diberi penerangan. Pokok-pokok ajaran Buddha ini dapat dipangkas ke dalam 4 kebajikan kebenaran. 4 kebajikan kebenaran itu terbagi menjadi yang pertama, kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia. Yang kedua, kepentingan diri sendiri atau nafsu merupakan penyebab dari ketidakbahagiaan manusia itu sendiri. Yang ketiga, membebaskan diri dari nafsu dan kepentingan diri sendiri saat dicapai tingkatan nirvana. Bertindak benar, yaitu menimbang benar, berpikir benar, berbicara benar, mencari nafkah dengan benar, berusaha benar, mengingat dan meditasi yang benar. Dan juga terdapat 5 perintah atau precept yang diajarkan oleh agama Buddha, yaitu tidak boleh membunuh, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan kekerasan seksual, dan tidak boleh minum minuman keras. Lanjut. Ada Kristiani, yaitu etika Kristiani juga berkaitan dengan hal-hal yang benar atau virtuous dan atau salah, yaitu sinful. Menurut pandangan Kristen, moralitas berasal dari perintah Tuhan atau Great Commandment untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, kekuatan, jiwa, dan untuk mencintai sesama manusia seperti layaknya mencintai diri sendiri. Itu makanya terbagi menjadi 4, yaitu ada memahami perintah Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia, menilai tindakan. Lanjut. Oke. Ada yang terakhir ini kalau nggak salah Islam. Etika menurut Islam didefinisikan sebagai karakter atau sifat yang baik. Motivasi dari etika Islam tercantum dalam doktrin bahwa dalam setiap aspek kehidupan seseorang harus selalu melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan atau keburukan.
prinsip etika Islam itu yang pertama ada ibadah kepada Allah, menghormati orang tua, pengelolaan keuangan, larangan pembunuhan, kesetiaan, kejujuran dalam interaksi, kerendahan hati, dan yang terakhir itu perawatan anak yatim. Boleh selanjutnya ya. Yang terakhir itu ada sanksi dalam agama. Jadi jika ditarik benang merahnya, pada dasarnya agama itu berisi ajaran-ajaran tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya, tentang hubungan antara manusia dan manusia. Tujuan hidup di dunia adalah memperoleh surga dan menjauhi neraka. Surga selalu digambarkan dengan kenikmatan dan kebahagiaan, sedangkan neraka penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Surga akan dicapai jika seseorang dalam kehidupannya di dunia banyak memperoleh pahala dibandingkan dengan dosa-dosanya. Sementara neraka dapat dikatakan sebagai sanksi jika dalam kehidupan beragama seseorang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharuskan dia anjurkan secara positif dan yang diperbolehkan. Jadi konsep kita tadi yaitu pilihlah perbuatan baik untuk kenikmatan abadi kali. Ini ada referensi yang digunakan. Tandanya berarti bahwa presentasi ini sudah kelar. Jadi sekian dari kelompok kami sejauh ini. Semoga untuk kalian teman-teman yang menonton mengerti apa itu konsep etika bisnis, yaitu etika bisnis atau konsep dari etika itu sangat diperlukan dalam kegiatan berbisnis kita di Indonesia maupun di luar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.